Sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari di dalam materi untuk pendidikan pelajaran agama Katolik. Di sini nanti kita akan melihat materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu bertema tentang hak dan kewajibanku sebagai warga negara Indonesia. Ya, kita akan lihat nanti. Ini adalah pembelajaran yang ketiga, tema tentang hak dan kewajibanku sebagai warga negara. Sekarang kita akan masuk kembali ke pembahasannya. Kita lihat tujuan pembelajarannya kita pada hari ini. Yang pertama-tama, setelah kita mempelajari materi tersebut, maka kita mampu untuk menyatakan rasa syukur kepada Allah karena memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dan poin yang kedua kita melihat, yaitu kita mampu menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dengan menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik dalam hidup sehari-hari. Poin ketiga, kita menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Sekarang kita lihat pembahasannya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita melihat orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, maupun orang-orang di sekitar kita. Mereka rutin membayar tagihan listrik, membayar tagihan air, menaati rambu-rambu lalu lintas. Bahkan kalau kita kemana-mana, sering kita juga melihat pemerintah, instansi pemerintah tersebut berupaya meningkatkan pembangunan serta akses yang memperlancar aktivitas masyarakat. Aktivitas yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah demi perkembangan suatu bangsa. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Kita lihat satu persatu. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapat oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusannya agar memperoleh suatu hak. Dengan demikian, antara hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Lalu sekarang kita akan lihat adapun contoh-contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, antara lain kita lihat satu persatu. Hak-haknya itu apa? Contoh-contoh kewajiban itu apa saja? Kita lihat yang pertama-tama tentang hak. Poin yang pertama, hak kita sebagai warga negara Indonesia yang pertama-tama adalah hak memilih, yang disebut dengan hak aktif dan hak dipilih, hak pasif. Ya. Hak memilih itu adalah hak yang aktif, memang hak yang memang kita wajib kita lakukan, dan hak dipilih itu adalah hak yang pasif, artinya boleh kita melakukan dan tidak boleh kan, ya, ketika dalam suatu pemilihan dan sebagainya. Sedangkan hak untuk hidup, ya, yang kedua adalah hak untuk hidup. Poin ketiga adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Tidak ada yang membeda-bedakan, peraturan itu dibuat untuk bersama, bukan hanya untuk segelintir orang saja. Dan poin selanjutnya, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap orang ketika sudah dewasa dan sebagainya, dia punya hak untuk mencari pekerjaan dan sebagainya. Hak untuk mendapatkan rasa aman, hak kebebasan memeluk agama, kemerdekaan menurut agama dan kepercayaan. Kita diberi kebebasan untuk memeluk agama, tetapi perlu kita garis bawahi bahwa agama tersebut sudah diakui di suatu negara. Contohnya di Indonesia ada 6 negara. Itulah kita boleh memilih agama yang kita anut sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Poin selanjutnya yaitu hak ikut serta dalam pembelaan negara. Kita juga ikut bagian dari pembelaan negara. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi setiap orang itu harus
hak untuk mendapatkan pendidikan, boleh ke sekolah dan sebagainya ya, boleh sekolah. Hak untuk mengeluarkan pendapat ketika berbicara di depan dan sebagainya, ketika sesuatu itu baik, tidak menjadi satu persoalan. Serta masih banyak hal-hal yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu tentang hak-hak tadi. Sekarang kita lihat poin selanjutnya, yaitu kewajiban. Yang pertama-tama yaitu kita lihat, yaitu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, kewajiban mengupayakan kesejahteraan, kewajiban memelihara kebersamaan dan kerukunan demi keharmonisan hidup bersama, membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintah, setia kepada negara, menghormati dan memajukan kebudayaan nasional, memberikan suara dalam pemilihan umum, membela negara, serta masih banyak sekali kewajiban-kewajiban yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu sebagai warga negara Indonesia. Sekarang kita lihat pembahasan selanjutnya lagi. Hak dan kewajiban itu perlu dijalankan secara benar dan bertanggung jawab. Dalam kitab suci Injil Matius bab 17 ayat 24 sampai dengan 27, di mana Yesus mengajarkan agar setiap warga negara membayar pajak kepada kaisar sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Yesus juga menunjukkan bahwa dia melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dan merupakan perwujudan iman kepada Allah. Itu dapat kita lihat nanti dalam Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 22. Karena Yesus juga membayar pajak kepada kaisar. Makanya di dalam Alkitab itu sudah dikatakan, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Poin selanjutnya, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang sehingga akan tampak kesejahteraan bersama. Apabila hak yang diutamakan, maka seseorang hanya menuntut hal-hal yang harus mereka terima dari masyarakat. Namun, apabila kewajiban yang diutamakan serta berlebihan, maka orang akan hidup secara sosial yang berlebihan dan melupakan dirinya sendiri. Jadi, antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bersama atau seimbang. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu melaksanakan kewajiban kita. Melaksanakan kewajiban menunjukkan bahwa kita adalah 100% warga negara Indonesia. Tetapi kita juga tidak boleh lupa akan kewajiban kita terhadap gereja, yaitu mengikuti ajaran dan perintah gereja. Dengan demikian, kita menunjukkan diri kita bahwa kita adalah 100% Katolik. Itu sudah pembahasan dari materi kita. Bapak mengucapkan terima kasih dan kita akan sampai ketemu kembali di pembahasan selanjutnya. Selamat pagi, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tidak lupa juga kita tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Ketika kita keluar, kita tetap menggunakan masker. Akhir kata, Bapak mengucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.